Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Bagus Haryanto, nomor induk mahasiswa 2008110102047 dari program studi ekonomi syariah, mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas N. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama, tentang ekonomi syariah itu sendiri. Kita harus memahami tentang ekonomi syariah itu apa, atau ekonomi Islam ya teman-teman. Nah, ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang dijalankan dengan berlandaskan syariat atau ketentuan Islam. Nah, pada dasarnya ekonomi syariah itu sama saja dengan ekonomi-ekonomi lain, transaksi ekonomi lain. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah adanya ketentuan syariah di dalamnya, di mana ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau ketentuan syariat Islam, serta di dalamnya tidak boleh terdapat beberapa hal yang terdapat di dalam ekonomi konvensional. Contohnya apa? Bunga atau riba itu tidak boleh di dalam ekonomi Islam. Lalu maisir atau perjudian atau permainan itu tidak boleh di dalam ekonomi Islam. Selain itu ada juga goror. Goror itu merupakan transaksi yang tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Akadnya tidak jelas, lalu kuantitas, kualitas, serta waktu daripada transaksi itu tidak jelas. Maka itu juga dilarang. Nah, itu secara umum tentang ekonomi syariah. Nah, di dalam ekonomi syariah itu ada akad-akad, teman-teman. Akad itu sendiri apa? Jadi akad itu adalah kesepakatan di antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan adanya ijab qabul. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, di sini ini akad, teman-teman. Nah, ini rukun-rukun akad, teman-teman. Ada pelaku, lalu ada objek, dan ada ijab qabul. Nah, pelaku itu adalah orang yang melakukan akad. Pihak-pihak yang berakad itu adalah pelaku. Lalu objek itu adalah objek yang diakadkan atau barang ataupun sesuatu yang dia ditransaksikan. Lalu ijab qabul itu adalah penyerahan hak dan tanggung jawab dari pihak pertama kepada pihak yang kedua, seperti itu. Lalu ada syarat-syaratnya. Akad-akad ini memiliki syarat-syarat, teman-teman. Yang pertama ada syarat-syarat. Nah, ini ada syarat-syarat akad. Nah, ada 3 syarat. Syarat bagi orang yang berakal, syarat bagi orang yang berakad, teman-teman, mohon maaf. Lalu ada syarat bagi barang yang diakadkan dan juga syarat ijab qabul itu sendiri. Yang pertama, syarat bagi orang yang berakad itu adalah dia merupakan orang yang berakal, teman-teman. Lalu dia juga sudah balik. Mumayyiz itu bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang salah, seperti itu, teman-teman. Lalu orang yang dibenarkan secara hukum, yang tidak gila, seperti itu, teman-teman, ataupun tidak atau sesuai lah dengan standar hukum Islam, seperti itu. Lalu yang kedua, syaratnya untuk barang yang diakadkan, teman-teman. Nah, barang yang diakadkan itu syaratnya antara lain apa? Barangnya itu merupakan barang yang halal, lalu dapat dimanfaatkan atau jelas manfaatnya, lalu jelas barangnya, jelas juga apa yang diakadkan. Lalu milik orang yang berakad. Tidak boleh kita mengakad barang milik orang lain kecuali dia mewakilkan kepada kita atau memberikan kuasa kepada kita untuk berakad, seperti itu. Lalu syarat sigot atau syarat ijab qabul itu merupakan sesuatu pemindahan hak dan tanggung jawab, seperti itu. Nah,
Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menaskan atau memerintahkan kita untuk melakukan transaksi atau melakukan muamalah seperti itu, ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi. Nah, seperti ini di dalam Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Jadi kita tidak berdosa untuk berdagang, lalu untuk melakukan perniagaan, untuk bertransaksi seperti itu. Lalu Allah juga berfirman dalam Al-Jumu'ah ayat 10, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Seperti itu. Lalu juga ini yang mungkin sudah kita tahu ya, kemungkinan besar ya, anak-anak atau mahasiswa dari ekonomi syariah itu sudah tahu tentang Al-Baqarah ayat 275 ini, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam akad di dalam ekonomi syariah. Apa saja sih akad yang terdapat di dalam ekonomi syariah? Saya akan menjelaskan beberapa akad. Karena banyak akad ya teman-teman di dalam ekonomi syariah itu, jadi saya tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa akad saja. Yang pertama kita jelaskan adalah, yang kita bahas adalah akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini bisa kita katakan ini adalah akad kerjasama atau penanaman modal, akad untuk investasi seperti itu. Nah, musyarakah sendiri itu dapat dipahami sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan penyertaan kontribusi modal dan juga kontribusi kerja dari masing-masing pihaknya. Ini jenisnya ada al-milk dan al-uqud. Al-milk itu adalah akad musyarakah yang disebabkan karena memperoleh hak kekayaan bersama seperti itu. Mungkin hak waris atau yang lainnya seperti itu. Hak yang didapatkan bersama. Lalu ada al-uqud. Musyarakah al-uqud ini adalah musyarakah yang disebabkan atau ada karena adanya akad, teman-teman. Nah, ada abdan, ada wujuh, ada inan, ada mufawadah. Nah, itu jenis-jenisnya dari al-uqud. Lalu ada rukunnya. Rukunnya sama seperti rukun-rukun akad, yaitu adanya pelaku, objek, dan ijab qabul. Nah, namun ditambah dengan adanya nisbah. Nisbah ini adalah pembagian keuntungan antara pihak pertama dan pihak kedua, atau antara pihak-pihak yang melakukan musyarakah seperti itu. Nah, pembagian keuntungannya ini bisa sesuai dengan kontribusi modal ataupun kontribusi kerja ataupun kesepakatan di antara pihak-pihak itu. Nah, kalau rugi seperti apa? Nah, kalau rugi di dalam musyarakah maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal. Lalu akad musyarakah itu berakhir saat apa? Saat akad itu dihentikan oleh salah satu pihak. Lalu salah satu pihak meninggal atau hilang akal, yang gila. Bahasa kasarnya gila seperti itu. Lalu ketika modal dalam musyarakah itu hilang atau habis, itu gambaran singkat tentang musyarakah atau penjelasan singkat tentang musyarakah. Lalu kita masuk ke akad-akad lainnya. Nah, ini adalah akad-akad lainnya. Ada akad murabahah, ada akad salam, lalu ada akad istisna, ada akad ijarah, lalu ada juga akad sof, ada akad wadi'ah, ada wakalah, ada kafalah, dan ada qardul hasan, ada rahan, ada jualah, dan ada hibadah. Kita akan bahas beberapa ya tentang akad-akad ini. Yang pertama kita bahas tentang murabahah. Apakah itu akad murabahah? Jadi akad murabahah itu termasuk ke dalam akad-akad ba'i atau akad jual beli, teman-teman. Namun bedanya murabahah dengan jual beli biasa itu ada pada cara jual belinya, teman-teman.
Jadi ada pada akadnya seperti itu. Nah, di dalam murabahah ya, barang itu, harga barang itu disebutkan, harga perolehan barang, harga pokok barang itu disebutkan. Lalu margin atau keuntungannya disepakati bersama antara penjual dan pembeli seperti itu. Contohnya apa? Contohnya saat kita membeli meja, teman-teman ya. Si pedagang ini menyebutkan harga pokok dari meja tersebut. Umpamanya saya membeli meja ini seharga 1 juta, kata si penjual. Nah, lalu si penjual dan si pembeli ini melakukan kesepakatan pada apa? Pada keuntungannya. Keuntungannya berapa? Umpamanya dari penjual berkata, saya ingin mendapatkan untung 500.000. Lalu si pembeli tidak keberatan dengan itu, maka harganya adalah menjadi 1.500.000, di mana 1 juta itu harga pokoknya, lalu 500.000 itu adalah harga margin atau pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh penjual yang disepakati antara penjual dan juga pembeli. Nah, lalu ada akad salam. Akad salam ini sama saja akad bai, namun salam ini adalah akad yang didahului dengan pesanan, seperti itu secara singkatnya. Lalu ada istisna, ada ijarah. Istisna itu hampir sama dengan salam, yaitu akad dengan pesanan. Namun bedanya istisna ini kita memesan barang yang spesifik. Barang yang jelas ketentuannya itu apa di situ, dan baru dibuat setelah dipesan itu, teman-teman. Dan pembayarannya dilakukan di akhir biasanya. Lalu ijarah. Nah, ijarah ini dalam kata lain diartikan sebagai sewa. Akad ijarah itu bisa diartikan sebagai akad sewa. Tapi di dalam akad-akad ekonomi Islam itu termasuk ke dalam akad-akad bai, akad jual beli. Karena di dalam ijarah ini sewanya itu adalah membeli atau jual beli pada hak guna, bukan pada barang itu sendiri, teman-teman. Nah, selain hak sewa atau selain menyewa, ijarah itu juga diartikan sebagai penggunaan jasa, teman-teman. Nanti barang iwat dari jasa atau hak guna itu adalah ujroh, upah, teman-teman, seperti itu. Barang pengganti dari jadi barang pengganti dari hak guna yang didapatkan oleh pihak yang menyewa itu digantikan dengan iwat. Iwatnya berupa ujroh. Nah, itu akad ijarah. Nah, lalu ini ada akad-akad lainnya, ada akad rahan, ada qardul hasan, ada ju'alah, dan juga ada iwalah. Maka kita bahas yang akad rahan. Akad rahan ini adalah akad pinjaman, teman-teman. Pinjaman, namun dengan penyertaan jaminan. Nah, kalau orang-orang kita, orang Indonesia, khususnya orang Bondowoso ya, atau orang Jember lah, sebagian itu menyebutnya dengan gadai, gaden, katanya orang Madura ya, gaden, gedin. Kalau kata kita gadai seperti itu hampir sama lah seperti gadai. Nah, itu rahan dengan penyertaan jaminan. Jadi pinjaman lalu menyertakan jaminan di situ. Nah, qardul hasan sendiri adalah pinjaman atau talangan kebaikan, talangan untuk kebaikan, teman-teman. Nah, qardul hasan ini adalah pinjaman yang real pinjaman. Jadi dia itu tanpa disertai dengan tambahan biaya lainnya, ataupun tanpa adanya bunga, tanpa adanya riba di dalam qardul hasan. Lalu ada ju'alah. Ju'alah ini pemberian imbalan atau hadiah. Nah, bedanya dengan ujroh, kan ujroh itu juga
merupakan imbalan seperti itu. Bedanya adalah kalau ju'alah ini tidak ditentukan waktu, teman-teman. Kalau ujrah itu ditentukan waktu. Contohnya seperti ini, gaji itu teman-teman, gaji seorang guru itu adalah ujrah. Nah, gaji seorang guru itu ujrah. Karena guru itu punya kewajiban untuk mengajar dari jam sekian sampai sekian selama sekian hari atau sekian bulan. Nah, tapi dia tidak punya kewajiban untuk membuat anak ini menjadi pintar. Nah, sedangkan ju'alah ini contohnya adalah saat seseorang itu berkata kepada orang lain, aku akan memberimu hadiah asalkan engkau menyembuhkan. Asalkan engkau menyembuhkan anak saya, istri saya, atau saudara saya, seperti itu. Atau saya akan memberikan engkau hadiah atau imbalan saat engkau membuat anak saya menjadi pintar. Nah, ju'alah ini baru diserahkan saat kewajiban itu sudah dipenuhi. Nah, saat anaknya sudah sehat atau anaknya sudah pintar, baru ju'alah ini diberikan. Bedanya dengan ujrah, kalau ujrah itu dia hanya melakukan saja, tapi tidak punya kewajiban untuk memastikan itu berhasil. Nah, itu ujrah. Ujrah itu bisa kita katakan gaji. Lalu hiwalah. Hiwalah ini adalah pengalihan kewajiban kepada pihak yang memberi tanggungan. Jadi hutang ini dialihkan, hutang si A dialihkan kepada si B, hutang A kepada si C dialihkan kepada si B, sehingga yang membayar hutang kepada si C adalah si B, seperti itu. Sehingga kewajiban dari si A kepada si C hilang. Nah, berpindah kewajibannya kepada si B. Itu teman-teman tentang akad-akad ya, beberapa akad di dalam ekonomi Islam, teman-teman. Nah, mungkin saya tidak bisa bahas secara keseluruhan karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga berharap semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi